ke paslon 1, apakah sah? Paslon 2 sah? Minta mic, ada tanggapan? Paslon 3? Silakan. Baik, terima kasih. Dari angka 41.283 40.000 dan surat yang terpakai itu 23 ribuan. Hampir setengah dari hasil DPT. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah memang di Kodi Utara ini wajib pilihnya berdasarkan aturan pemilih ini yang mengatakan bahwa harus memiliki EKTP? Apakah sebanyak itu yang tidak memiliki EKTP? Terus yang berikutnya, dari 40.000 ini dan hampir setengah ini yang setengah lebih ini yang memilih, partisipasinya saya hitung di sini persentasenya 57% ya. Ini tadi sangat berbanding terbalik dengan Kecamatan Wejo Utara ya. Pertanyaan besar bagi kami dari 02, bisa mungkin dibantu jelaskan kepada kami dari PPK yang berikut terkait dengan nota dinas KPU per tanggal 26 November 2024 yang menyatakan bahwa di situ wajib pilih yang tidak memiliki EKTP tetapi bisa mencoblos, bisa memberikan suaranya. Apakah itu tidak disampaikan oleh penyelenggara? Atau apakah itu menjadi salah satu alasan wajib pilih tidak memberikan suaranya? Mohon ini untuk diberikan penjelasannya kepada kami. Baik, terima kasih Ibu Ina Keke. Masih mau tambah? Oke. Bisa ditambahkan izin Pak Ketua? Boleh. Silakan Pak Coach. Melihat kondisi partisipasi pemilih di Kodi Utara, saya sebutkan tadi dari awal itu terjadi anomali yang luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan Pilnas di pemilihan presiden, legislatif kemarin, angka partisipasi jauh di atas angka 57% partisipasi pada pilkada tahun ini. Logika kecil ini biasa sebenarnya. Kalau orang Sumba Barat Daya itu mau memilih pemimpinnya, harusnya orang lebih berabi-abi berbondong-bondong ke TPS-nya karena pemimpin itu yang akan ditemui setiap hari. Ada apa ini sebenarnya? Di KPPS misalnya C6, apakah itu benar-benar dipastikan orang-orang yang terdata di DPT itu mendapatkan C6 ini atau tidak? Itu satu. Yang kedua, wajib pilih yang terdata di dalam DPT tetapi tidak memiliki EKTP. Apakah itu sesuai regulasi PKPU dimungkinkan untuk memilih atau tidak? Yang ketiga, wajib pilih yang tidak terdaftar tidak hadiran begitu banyak pemilih di TPS itu menjadi tidak hadiran begitu banyak pemilih di TPS itu menjadi satu hal yang perlu kami dapatkan penjelasan secara lebih detail dari penyelenggara baik KPU sampai ke tingkat KPPS. Saya kira itu dari Paslon 02, mohon penjelasan lebih lanjut. Baik, terima kasih untuk tanggapan dari Paslon 02. Kata kunci yang dikasih itu terkait dengan tingkat partisipasi. Sebelum PPK menjawab, PPK hanya melakukan rekapitulasi. Ya. Jadi kalau misalnya orang tidak datang, bukan tidak datang di tingkat kecamatan. Jadi tidak datang di TPS. Nah, pertanyaannya, siapakah atau faktor apakah yang menyebabkan tingkat partisipasi itu berkurang? Nah, lebih itu orang akan datang ke TPS. Meskipun jauh, kita
tetap datang. Contoh misalnya Medan sulit pun WJ Utara tadi mau datang. Nah itu menarik kan. Nah tetapi misalnya di Kodi Utara tidak ada medan yang datar, tetapi orang malas datang. Pertanyaannya, apakah itu keliru dari KPPS, PPS, apakah PPK? Ya, sosialisasi kalian lakukan? Lakukan. Jadi kita lakukan sosialisasi masif untuk dorong. Kita keliling. Kemudian pihak paslon juga 1, 2, 3, itu kalau kita nonton-nonton di Facebook itu cukup rame ya. Orang semua datang. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada orang tidak hadir dalam TPS, ada faktor-faktor lain yang bisa kita jelaskan. Dan terkait dengan rekapitulasi ini, kita hanya merekap angka. Jadi apakah itu membuat orang juga bingung untuk memilih karena paslonnya banyak semua ada di situ. Nah itu, jadi itu ya untuk Ibu Ina Keke kita lihat bahwa tingkat partisipasi seperti itu. Pak Kons juga mempertegas terkait itu. Yang kedua terkait dengan syarat untuk memilih. Ya. Jadi untuk terkait dengan wajib menggunakan KTPL, ya sudah ada penegasan dari KPU RI, sudah disampaikan di grup. Saya tanya kalian, apakah kalian sosialisasikan sampai tingkat bawah? Sosialisasi. Ya. Selain KTP elektronik, berarti dapat menggunakan biodata penduduk, dan itu sudah disampaikan. Ya, jadi dan dokumen kependudukan lainnya yang disebut KK boleh tidak? Tidak dibolehkan. Dan itu kami konsisten untuk tidak ya menggunakan KK. Karena KK berdasarkan surat edaran atau surat dinas dari KPU Republik Indonesia tanggal 26 November itu tidak boleh menggunakan KK sesuai putusan MK 141 tahun 2020 bahwa penggunaan KK tidak dibenarkan karena KK hanya memuat daftar urutan dan nama-nama anggota keluarga dan tidak ada foto sehingga tidak dapat dipastikan identitas seseorang untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Dan tidak dapat, KK tidak dapat menjadi satu-satunya ya syarat untuk memilih. Maka kami tegaskan mulai dari KPU sampai ke tingkat KPPS tidak boleh menggunakan KK. Dan ini tantangan bagi, seperti saya sampaikan di awal, tantangan bagi penyelenggara kami. Banyak yang protes di tingkat TPS, ya mereka tidak bisa dapat menggunakan KK. Yang ketiga dari Pak Kons terkait bagaimana kelakuan ya orang berbondong-bondong ke TPS. Di satu sisi Kodi Utara seperti itu, di WJ Utara sama-sama Utara, kenapa ada hal yang kontras? Ya, jadi ini kita nanti coba bandingkan dengan tingkat kecamatan lain. Tapi saya mau omong, tingkat partisip kemarin kami dapat pencerahan dari Pak Idam Kolik 1 minggu sebelum pemilihan. Pak Idam kebetulan datang di Kupang, bahwa tingkat partisipasi di Indonesia itu sudah cukup bagus. Rata-rata 60% juga bagus. Karena kita bandingkan dengan Amerika 40% saja, 4-45% saja itu sudah dianggap berhasil. Nah itu ya, jadi bukan berarti kita mau pembenaran. Karena kemarin dapat informasi tingkat partisipasi di Flores Timur ada bencana lewat Tobi hanya 50% orang bisa memilih. Ya, kembali ke tingkat partisipasi tadi, Pak Kons, terima kasih untuk kita akan analisis lagi. Habis rekap ini kita akan evaluasi. Ya, kami akan bawa rekap wajib ya. Pemilih wajib membawa KTP elektronik dan atau biodata penduduk. Ya, nanti silakan baca ya lampiran 1 PKPU 18 2024 dan C pemberitahuan yang
didistribusikan. Nah, manakala C pemberitahuan juga pada hari H tidak sampai, pemilih dapat tetap datang ke TPS, dicek kalau ini di TPS. Tepuk tangan 545. Silakan kita cek di pemilihan gubernur dan bupati untuk pengguna pemilih, ya, pemilih yang menggunakan hak pilih tambahan 545, berarti dia dapat 2 surat suara, gubernur dan bupati, datanya sama. Demikian jawaban kami, Pak Kons, terima kasih banyak. Mungkin, oke, masih boleh, silakan, sampai clear ya, sebelum saya tetapkan. Biodata penduduk lain ini kira-kira apa selain KTPL? Tadi kan kartu keluarga tidak boleh toh? Ya. Selain itu apa? Ya, baik, Ibu Ina Keke bertanya tentang biodata penduduk. Biodata penduduk berdasarkan informasi dari Dukcapil. Tetapi Ibu bisa baca juga di PKPU 18 bab 1 nomor, nah kita lihat, PKPU 17, tidak, direkap juga diulang, kita omong direkap ini. PKPU, PKPU 17, ya, bab 1 itu omong tentang biodata penduduk. Di PKPU 18 juga omong tentang biodata penduduk. Jadi kalau kita buka, ya silakan buka sendiri ya. Biodata penduduk adalah informasi lengkap yang memuat identitas diri, ya, dia memuat nama, foto, ya, tanggal lahir, data dan data lengkap lainnya sejak orang itu lahir. Jadi kalau kita periksa apa saja menurut nikah, status pernikahan, apakah dia sudah bekat catatan sipil atau tidak, ya toh, ya. Dan dikeluarkan Dukcapil. Yang kedua, Ibu Ina, dikeluarkan manakala stok belangko KTP itu habis. Ini Pak Kabit pihak ada di situ. Stok KTP kita berapa sekarang? Yang masih ada sampai pemilihan? 4.000-an ada. Maka Dukcapil saya konfirmasi, apakah keluarkan biodata penduduk? Ibu Sekdis mengatakan kami tidak keluarkan karena stok KTP masih ada belangko. Maka biodata penduduk tidak beredar di mana-mana. Dan kalau beredar juga berisiko juga. Dan tidak boleh ya, Dukcapil tidak boleh mengeluarkan manakala stok KTP atau belangko KTP masih ada 4.000-an. Demikian Ibu Ina ya. Sedikit. Ya silakan. Terakhir ya. Tadi nomor NIK ayah, ibu kandung dan keluarga lain yang terdapat dalam identitas saya misalnya, itu hanya terdapat dalam kartu keluarga. Tolong tampilkan contoh biodata. Itu hanya terdapat dalam kartu keluarga. Ya. Di kartu keluarga tidak ada foto. Iya. Kemudian nik ibu kandung hanya nama saja kalau di KK. Kalau kita lihat ya, nama ayah kandung, Artinya ibu kandung. Data tadi yang diperlukan itu setahu saya di masyarakat itu, di tingkat masyarakat itu mereka hanya punya di dalam kartu keluarga, begitu. Bagaimana? Di tingkat masyarakat yang wajib pilih ini di Keras desa-desa, Ibu, keras. mereka itu hanya punya di kartu keluarga. Dan hampir bisa dibilang di desa-desa itu bahkan mereka tidak punya SIM atau lainnya begitu ya. Dan saya rasa ini menjadi salah satu faktor yang menyulitkan wajib pilih untuk memberikan hak suaranya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah tingkat penyelenggara ini memberi kemudahan kepada wajib pilih dalam menyalurkan suaranya? Kok tadi itu sudah dibilang selain KTPL boleh biodata lain. Nah, baik Ibu, terima kasih ya. Saya tanya terakhir kali ya, PPK dan semua jajarannya, apakah kalian melayani sungguh, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat? Pakai mic supaya semua dengar. Omong tegas, tolong ceritakan bagaimana proses di TPS sampai naik PPS. Instruksi Pak Ketua. Ya silakan kita berikan kesempatan sedikit untuk selesaikan dulu. Saya minta dulu dia klarifikasi, habis itu tinggal tanggapan, ada tanggapan akhir.
Ya, silakan. Baik, terima kasih. Sesungguhnya apa yang menjadi harapan dari saksi paslon 2, kami juga sangat ingin berharap DPT 40.247 itu mencoblos semua. Tetapi apa yang menjadi hanya berharap DPT 40247 itu dapat hadir pada hari H. Tetapi inilah kami mau murni, ini demokrasi. Sehingga real yang terjadi seperti itu. Demikian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira itu jawabannya Ibu Inaya. Kita beri kesempatan tanggapan dari Bawaslu. Dan kalau terkait partisipasi lagi kita sudah cukupkan, tidak omong lagi, mungkin ada 1-2 catatan saja, catatan akhir ya. Jadi ini untuk kecamatan lain kita tidak omong lagi tentang partisipasi. Oke, silakan Pak Iman. Baik Pak Ketua, terima kasih banyak kesempatan diberikan kepada kami dari Bawaslu. Tentu ucapan terima kasih juga kepada seluruh saksi para pasangan calon. Dinamikanya memang harus hidup, harus begitu. Kalau kita nonton saja, akhirnya kita macam datang nonton saja di pleno. Terima kasih banyak. Tapi perlu kami harus sampaikan bahwa kita di kabupaten ini hanya eksekutor, bukan regulator. Ibu Ina Keke juga kan mantan ketua PPKW Jawa Barat, paham betul sistem penyelenggara seperti apa. Tapi tidak apa-apa. Artinya begini, dengan begitu juga bisa memberi jawaban kepada banyak orang yang bisa menonton live streaming hari ini, bahwa apa sih sebenarnya syarat pemilih. Hari ini juga kami bergerak juga laporan penanganan pelanggaran di Bawaslu terkait dengan pengguna EKTP, kenapa tidak bisa pakai KK dan lain-lain. Tidak apa-apa, kita bisa memberi jawaban. Tapi pada prinsipnya apa yang menjadi perintah regulasi baik undang-undang pilkada dirujuk kepada secara teknis di PKPU sampai pada juknis pungut hitung, itu kita sudah lakukan dengan maksimal. Terbukti hari ini kita bertemu di kabupaten tanpa persoalan apapun. Kalaupun ada dinamika, itu adalah warna demokrasi. Jadi terkait dengan pemberi hak pilih, kenapa mereka banyak datang sekali full, hampir sekian persen, kenapa mereka hanya sekian persen, itu kan hak setiap orang datang dan tidak datang di dalam TPS ini kan punya alasan masing-masing. Jadi penyelenggara pemilu tidak punya kewenangan untuk jemput paksa orang harus datang ataupun melarang orang, itu pidana. Jadi kami hanya melakukan sosialisasi di tahapan sebelum pada pungut hitung, dan itu juga kami lakukan berdasarkan informasi pengawasan jajaran sampai tingkat TPS. Sampai hari ini juga kita pastikan Kodim Utara berjalan dengan kondusif. Demikian, terima kasih. Terima kasih untuk tanggapan Bawaslu, pas ya. Closing statement dari Pak Ketua. Silakan Pak Ketua Bawaslu, Pak Jeremias Bayorayakuan. Baik, terima kasih. Memang anomali seperti yang disampaikan oleh saksi paslon 2 itu terjadi hampir di setiap kecamatan. Dan hal itu berdasarkan patroli pengawasan kami di Kecamatan Kodim Utara. Saya sempat bertanya kepada Ketua Panwascamnya, begitu. Dan pada hari H itu memang banyak juga informasi bahwa yang keluar daerah tanpa melapor ke pihak penyelenggara, dan juga ada banyak yang tidur-tiduran saja. Jadi sempat diajak tetapi tidak bisa dipaksa. Itu kondisinya demikian. Jadi hal itu mungkin nanti menjadi evaluasi seperti tadi sudah disampaikan Pak Eman, bahwa ada laporan juga terkait dengan tadi Ibu saksi sudah menyampaikan, itu ada laporan. Kita sementara lakukan penanganan, nanti kita bisa sampaikan hasilnya. Terima kasih, saya kembali. Terima kasih. Tanggapan terakhir untuk